Ada 237 jalur tikus antara perbatasan Indonesia-Malaysia yang bisa dilewati. Ada yang sakit, cedera nggak ini? Ada yang cedera nggak yang cewek-ceweknya? Bajumu pakai. Udah 15 juta, belum tiket pesawatnya, udah 20 juta, utang loh Pak saya. Beginilah suasana saat Direktorat Pol Airut Polda Sumatera Utara dan TNI Angkatan Laut menggagalkan upaya penyelundupan calon pekerja migran ilegal. Kapal penyelundup ini disergap di perairan Bagan Asahan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Pelan. Sejumlah pekerja imigran ilegal ditemukan di kapal yang tanpa kelebihan penumpang ini. Awas tangan aja, tangan. Awas tangan kejepit. Tekomnya mana tekomnya? Nakoda. PMI yang akan dibawa ke Jiran, Malaysia. PMI. Dari Tanjung Sarang-Olang, Kabupaten Asahan. Selain puluhan calon pekerja migran ilegal, polisi juga menemukan nahkoda kapal atau kerap disebut tekong. Dari pengungkapan ini, polisi menemukan 86 calon pekerja migran ilegal asal Indonesia yang rencananya akan diberangkatkan menuju negeri jiran Malaysia. Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai, Ajun Komisaris Polisi Eri Prasetyo mengatakan, sejumlah PMI tersebut telah membayar hingga jutaan rupiah demi dipekerjakan di Malaysia. Polres Tanjung Balai dan Direktorat Pol Air Polda Sumut berhasil mengamankan 106 orang di dua lokasi terpisah, yaitu di perairan Bagan Asahan sebanyak 86 orang. Kemudian Polres Tanjung Balai mengamankan 20 orang di wilayah Dusun Sijambi, Kelurahan Datuk Bandar, yaitu ditemukan 20 orang terdiri dari 13 laki-laki dan 7 perempuan. Mereka rencananya akan diberangkatkan ke Malaysia dengan tidak dilengkapi dokumen yang sah. Angin tak dapat ditangkap, asap tak dapat digenggam. Praktik penyelundupan pekerja migran ilegal pun terbongkar. Pengembangan dari ditangkapnya penyelundupan pekerja migran ilegal di tengah laut, kepolisian bersama TNI Angkatan Darat menemukan tempat yang diduga kuat menjadi penampungan pekerja migran ilegal sebelum diberangkatkan. 1, jangan berebut. 2, 3, 4. Barang-barangnya bilang jangan. Di lokasi penampungan ini, petugas gabungan menemukan 58 pekerja migran ilegal yang rencananya akan diberangkatkan ke Malaysia. Mereka rencananya itu akan berangkat ke Malaysia, ditampung dulu. Nah, pada saat mereka akan berangkat, dilaksanakanlah penangkapan oleh Kodim 0208 Asahan beserta jajaran dari Polres Asahan. Ini selanjutnya gimana Pak? Prosesnya Pak? Ya selanjutnya sesuai dengan yang berlaku ya. Kami juga mempunyai tugas pokok dari Kodam 1 Bukit Barisan untuk melaksanakan pertahanan wilayah. Sehingga nanti kita akan melaksanakan data awal. Setelah kami data rampung selesai, baru kami akan serahkan kepada Polres Asahan untuk dilaksanakan tindakan yang selanjutnya. Mimpi para tenaga kerja Indonesia untuk mengadu nasib ke negeri orang
dan berharap memiliki penghasilan besar, akhirnya kandas. Menurut salah satu pekerja migran ilegal yang tertangkap, ia terpaksa harus menempuh jalur ilegal karena belum dibukanya jalur resmi. Rencananya mau ke Malaysia, tiba di sini hari Jumat tanggal berapa? Tanggal 27. Tanggal 27. Jadi saya di sini sudah 1 minggu di sini. Di sini di mana, di penampungan itu tadi? Bukan di situ, di Yayasan Katolik. Oh di situ, ditampung. Di situ seminggu ya? Di pos itu di dalam. Berapa biaya habis kemari? Saya ke sini udah 9 juta, Pak. 9 juta itu sama berangkat ke Malaysianya? Ya, sama berangkat ke Malaysia, Pak. Kenapa menempuh jalur ilegal, kenapa nggak jalur resmi? Ya karena kita mau lewat depan juga belum dibuka. Wanita ini berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Namanya Vinayatul Syahnina. Ia mengaku sudah mengeluarkan uang hingga belasan juta rupiah untuk biaya perjalanan. Oh, dipikir biaya suami saya dah berapa, dengan anak dah 15 juta. Belum tiket pesawatnya, dah 20 juta loh. Itu pun hutang loh Pak saya. Belum PCR ya. Belum PCR, belum di sininya, belum di sini tanggal 16. Sampai Di sini sekarang. berapa hari, Bu? Tanggal 16 sampai sekarang lah. 16 Desember. Tiketnya tanggal berapa? 16 Jadi makan apa semua di sini selama Enggak, tanggung sendiri loh, tanggung hutang. tanggung sendiri? Minta pinjaman teman-teman lah. Lantas, siapa dalang di balik penyelundupan pekerja migran ilegal? Dan bagaimana perannya dalam aksi kejahatan tindak pidana perdagangan orang ini? Ada 237 jalur tikus antara perbatasan Indonesia Malaysia yang bisa dilewati. Ada yang sakit cedera nggak ini? Ada yang cedera nggak yang cewek-ceweknya? Bajumu pakai. Dah 15 juta. Belum tiket pesawatnya, dah 20 juta. Hutang loh Pak saya. Penyergapan terhadap tekong nakal, penyelundup pekerja migran terus dilakukan aparat gabungan. Sebuah kapal nelayan kembali ditemukan petugas gabungan saat membawa calon pekerja migran ilegal asal Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia. Dari penyergapan ini, petugas mengamankan 52 calon pekerja migran ilegal. Menurut polisi, keberangkatan para calon pekerja migran ilegal tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi. Bahkan perjalanan kapal pun tidak dilengkapi dengan dokumen perjalanan. Kami tim gabungan dari Panal Tanjung Balai Asahan dan Polair Polres Asahan menemukan sebuah kapal yang mencurigakan. Kemudian kami melakukan pemeriksaan. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, seluruh izin-izin yang kita minta itu tidak ada di kapal tersebut, dan ternyata dalam kapal tersebut terdapat 52 orang yang diduga pekerja migran ilegal yang akan dikirim ke Malaysia. Lalu, siapa dalang di balik maraknya aksi penyelundupan pekerja migran ini? John Margolang dan Yusnani. Keduanya berperan sebagai nahkoda kapal dan perantara. Praktik penyelundupan pekerja migran ilegal ini ternyata sudah lama dilakukan oleh kedua tersangka. Terbongkarnya bisnis penyelundupan pekerja migran ini berawal dari tertangkapnya tekong atau nahkoda kapal. Tersangka tekong ini ya, atas nama inisial J. Kemudian kita melakukan penyelidikan dan pengembangan. Siapa sih pemilik kapal ini? Kemudian dari keterangan tersangka J, kemudian kita dapatkan tersangka inisial S alias N. Maraknya penyelundupan pekerja migran semakin menguatkan ada motif keuntungan besar di balik aksi nekat ini. Yusnani,
Satu dari dua tersangka mengaku telah melakukan aksinya selama 8 kali. Dalam setiap aksinya, ia bertugas mencari kapal untuk memberangkatkan calon pekerja migran ilegal. Saya hanya tahu hanya keberangkatan itu aja, mencek aja udah. Ngecek kapal aja. Iya. Yusnani juga menceritakan bagaimana proses pengiriman pekerja migran ilegal. Nani, kamu turun ke bot gitu, apa-apa yang mau dibuat syaratnya, nanti kusuruhlah orang tuh mencari ramuannya. Kalau orang tuh tak sempat, ya ibu lah mencarinya, nanti dikasih abanginya lah uangnya untuk belanja obatnya. Ya versinya buat tepung tawar lah. Selain Yusnani, polisi juga menangkap seorang tekong atau nahkoda kapal. Namanya John Margolang. John Margolang sangat piawai melewati jalur tikus untuk menghindari sergapan aparat. Itu waktu-waktu Bapak menjalankan kapal, menjalankan pengiriman itu yang ideal, yang mantap waktunya tuh pas Bapak kirim kapan? Pagi, malam, subuh atau kayak? Malam. Malam? Alasannya malam? Malam kan nggak palan nampak orang kali, nggak palan cowok. Nah, kalau malam kita jalankan. Makanya malam. Untuk mengelabui petugas lah ya? Iya juga. Gitu ya? Itu biasanya Bapak berangkat kan dari mana aja tuh Pak? Dari Tanjung Balai ini Pak. Itu nanti damselnya dari Bagan. Ada tempat khusus? Nah, tempatnya tak ada, tengkarnya ada situ, apanya, sampannya ada di situ. Dikumpulkan dulu atau bagaimana? Begitu sampai dijalankan. Maksudnya orang-orangnya dikumpulkan dulu? Enggak, maksudnya kalau datang orangnya kan langsung dibawa ke Bagan, nanti Bagan naik sampan udah pergi. Tak ada dikumpul-kumpul. Inilah kapal atau perahu yang kerap digunakan para tekong nakal untuk menyelundupkan pekerja migran ilegal. Kapal yang biasanya digunakan menangkap ikan berukuran sedang, terbuat dari kayu, serta tidak dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang layak. Jika terjadi kecelakaan di laut, hampir dipastikan seluruh penumpangnya tewas. Ada 237 jalur tikus antara perbatasan Indonesia-Malaysia yang bisa dilewati. Ada yang sakit, cedera nggak ini? Ada yang cedera nggak yang cewek-ceweknya? Bajumu pakai. Udah 15 juta, belum tiket pesawatnya, udah 20 juta utang loh Pak saya. Lokasi strategis dan dekat dengan negara tujuan menjadikan Kabupaten Asahan jalur primadona oknum pelaku penyelundupan pekerja migran ilegal. Di awal tahun 2022, gelombang pengiriman pekerja migran ilegal semakin masif ditemukan aparat gabungan. Ini adalah salah satu perjuangan para calon pekerja migran ilegal yang ditemukan kandas dalam kondisi penuh lumpur. Salah satu pekerja migran ilegal bahkan menangis minta dipulangkan. Kenapa? Ya balik memang kalian. Kita balik. Seorang pekerja migran ilegal menuturkan kejadian malam itu hingga ia beserta pekerja migran lainnya terjebak lumpur. Ya saya nggak tahu di hutan-hutan itu. Terus? Ya udah saya renang aja di lumpur. Ibu nggak takut gitu? Ya takutlah, tapi kawan-kawan ayo terus semangat. Malam. Ya udah ini sampai saja. Itu karena apa? Ya karena tambang. Oh ditarik gitu Bu dari lumpur-lumpur itu ya? Dan Lanal Tanjung Balai mengatakan, proses pengiriman pekerja migran ilegal dinilai sangat berisiko tinggi dan berbahaya. Minta dukungan dari patroli kita, ada yang dari Posal Tanjung Tiram dan juga dari Pol Air untuk mengamankan dari laut karena memang lebih mudah untuk mencapai kapal tersebut dari laut. Nah, dalam prosesnya ini ternyata ya kita juga cukup tertolong ya Pak ya, karena pada saat
jam 4.30 itu kondisi sudah mulai pasang. Pertolongan sudah dapat, ada beberapa PMI itu yang memang sudah terjebak. Karena mungkin mereka juga tidak terlalu tahu bagaimana menghadapi situasinya. Ada yang mungkin sudah terjebak sebatas dada, bahkan ada yang sebatas dagu. Karena kondisi lumpur di daerah pasang surut itu bisa seperti lumpur isap, Pak. Jadi semakin dia meronta, semakin panik, dia akan semakin terbenam. Meningkatnya jumlah pengiriman pekerja migran ilegal juga menjadi catatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan hasil pendataan BP2MI Sumatera Utara, di awal tahun 2022, 300 pekerja migran Indonesia telah dicegah berangkat ke Malaysia karena dinilai ilegal. Untuk data kasus pencegahan calon pekerja migran Indonesia korban penempatan ilegal sampai dengan tahun 2022, 2021, tahun 2021 dan 2022 itu sampai dengan 796 kalau kita hitung ya dari pendataan yang telah kita lakukan terakhir ini seperti itu. Dan itu apakah terbagi memang itu masuk semua atau masuk dan keluar? Itu masuk dan keluar, baik itu masuk dari perairan Malaysia ya, negara tetangga kita, kemudian juga yang mau keluar ke Malaysia melalui titik perairan di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pelan. Dan apa yang menyebabkan masih tingginya minat pekerja migran asal Indonesia berangkat melalui jalur tikus? Menurut staf khusus Kementerian Tenaga Kerja Dita Indahsari, ada beberapa faktor yang dinilai masih menjadi penyebab maraknya pekerja migran Indonesia berangkat melalui jalur tikus. Pertama, negara penempatan itu memang banyak yang menempatkan TKI kita tuh favorit. Jadi khususnya untuk pekerja domestik ya, rumah tangga, umumnya rata-rata mereka senang dengan TKI kita, dengan CPMI kita, karena lebih bersih ya, lebih sopan, sehingga di dalam rumah tangga itu bisa lebih aman. Nah, karena daya tariknya besar, jadi itu anak-anak ini pun melihat ini peluang. Yang kedua, rata-rata pendidikan CPMI kita rendah, SD, SMP. Kalau mereka di Malaysia, mereka bisa dapat gaji 5 juta, di Singapura 5 juta, di Hong Kong, Taiwan 9 juta, 10 juta. Di Indonesia dengan pendidikan serendah itu, SD, SMP, kecil kemungkinan mereka mendapatkan gaji sebesar itu. Dita mengatakan, data dari Kementerian Tenaga Kerja hingga kini jumlah pekerja migran Indonesia ilegal mencapai 4,4 juta dari 9 juta pekerja migran. Dari 9 juta tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri, yang bekerja di luar negeri, 4,6% jutanya legal, sisanya ilegal. Sekitar 4,4 juta Ilegal. Iya, jadi hampir 50-50 hampir ya, 45-55. Dan inilah jawaban mengapa pengiriman pekerja migran ilegal marak terjadi. Ada 237 jalur tikus antara perbatasan Indonesia-Malaysia yang bisa dilewati. 237. Itu yang tikus, belum yang gajah ya, yang maksudnya jalur yang memang besar. Kementerian Tenaga Kerja berharap pekerja migran Indonesia bisa bekerja secara legal dengan mempermudah pengurusan secara online. Sekarang kita permudah dengan semua dokumennya online. Jadi tidak perlu dokumen manual, sekarang semua dokumennya online, perjanjian kerjanya online, anak bisa membaca di smartphone, lalu kalau dia setuju dia tanda tangan, kalau dia nggak setuju dia nggak usah tanda tangan. Gitu. Jadi tidak perlu harus selalu datang ke Dinas Tenaga Kerja. Jadi kita berusaha mempermudah proses penempatan, termasuk proses pembuatan paspor. Itu dipercepat di imigrasi, jangan lama-lama dan jangan dikenakan biaya yang melebihi yang seharusnya. Supaya bahkan kan bisa buat paspor online. Nah, supaya si anak ini tidak merasa
jalur prosedural itu memberatkan. Berbagai daya dan upaya dilakukan untuk mencegah kembali terjadinya pengiriman calon pekerja migran secara ilegal. Dan mampukah upaya tersebut menekan penyelundupan pekerja migran?